Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah cerita yang sangat populer di kalangan umat Islam tentang bahwa Imam Hasan al-Basri pernah melamar Siti Rabi'ah al-Adawiyah, sama-sama wali. Dan ini cukup populer karena di kitab yang populer di pesantren, yaitu kitab Uqudul Lujjain, itu memang diceritakan seperti itu. Nah, apakah ini benar? Mari kita simak. Sebelumnya, bagi Anda yang masih belum menyimak video biografi tentang Imam Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah, sang perintis cinta sejati, silakan simak dulu, biar ini adalah bagian yang ketiga, biar nyambung, biar mudah dipahami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan ceritakan kisah yang ditulis dalam kitab Uqudul Lujjain. Wa hukiyah annahu lamma mata zawjul waliyah Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha ista'dana al-Hasan al-Basri wa ashabuhu fa'adinat lahum biddukhuli. Diceritakan bahwa ketika suami dari sang wali Rabi'ah al-Adawiyah meninggal dunia, maka Imam Hasan al-Basri beserta teman-temannya min akabir tabi'in radhiyallahu anhum meminta izin untuk masuk menemui Siti Rabi'ah al-Adawiyah. Kemudian Rabi'ah menutupi dirinya dan wajalasat wara'as sitri, dan kemudian membuat tutup, kemudian membuat tirai, kemudian beliau duduk di balik tirai itu. Faqal Hasan wa ashabu, Imam Hasan dan teman-temannya kemudian berkata, innahu qad mata ba'du, suamimu sudah meninggal. Fakhtari min haula'i zuhad man syi'tih, maka pilihlah orang-orang zuhud dari mereka yang ada ini, yang kau kehendaki. Jadi Imam Hasan al-Basri dan teman-temannya yang mengadakan ini satu jadi juru bicara. Maka Rabi'ah mengatakan, baik, na'am, hubban wa karamatan, dengan penuh cinta dan kemuliaan. Walakin man a'lamukum hatta uzawijuhu nafsi. Saya ingin bertanya, siapa di antara kalian yang paling alim sehingga saya bisa menikahkan diriku dengannya? Faqalu, maka mereka mengatakan yang paling alim di antara kami adalah Al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Faqalat Rabi'ah, maka Imam Rabi'ah mengatakan, in ajabtani an arba'ati masailah fa ana zaujatun lak. Jika engkau mampu menjawab 4 pertanyaan ini, maka saya bisa menjadi istrimu. Maka Imam Hasan mengatakan, ya silakan, is'ali in wafaqanillahu ajabtuki. Bertanyalah, jika Allah memberi taufik kepadaku maka saya akan menjawabnya. Maka Rabi'ah kemudian bertanya, ma taqulu law muttu kharajtu minad dunya muslimatan aw kafiratan? Bagaimana pendapatmu jika saya meninggal dunia dan keluar dari dunia ini, apakah saya meninggal dalam keadaan Islam atau dalam keadaan kafir? Maka Imam Hasan menjawab, hadza ghaibun, ini persoalan ghaib. Maka kemudian faqalat, maka Rabi'ah bertanya lagi, ma taqulu idza wuditu fi qabri wa sa'alani munkar wa nakir aqdiru ala jawabiha am la? Bagaimana pendapatmu jika aku sudah diletakkan di kuburan dan malaikat munkar dan nakir bertanya kepadaku, apakah aku bisa menjawab atau tidak? Maka Imam Hasan mengatakan, hadza ghaibun, hadza aidan, saya juga tidak mampu ini untuk menjawab, hadza ghaibun. Faqalat, maka Rabi'ah mengajukan pertanyaan yang ketiga, idza husyiran nasu yaumal qiyamati wa tatayarat al-kutub. Ketika manusia sudah dikumpulkan pada hari kiamat, kitab-kitab sudah diberikan. Fayu'ta ba'duhum al-kitab biyamini, sebagian mereka menerima kitab dengan tangan kanannya, wa ba'duhum bishimali, sebagian mereka menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. A'utiya kitabi biyamini am bishimali, apakah kitabku, catatan amalku akan diberikan kepadaku dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Maka Imam Hasan menjawab, faqala hadza aidan ghaibun, ini juga persoalan ghaib. Faqalat, maka Rabi'ah mengatakan, idza nudiya fil qiyamah fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Jika di hari kiamat sudah dipanggil, satu golongan masuk ke surga, satu golongan masuk ke neraka. A'akunu min ahli jannah min ahli nar? Apakah saya termasuk ahli surga atau masuk dari golongan neraka? Maka
Imam Hasan menjawab, faqala hadza ghaibun aidan, ini juga persoalan ghaib. Faqalat, maka Rabi'ah mengatakan, aman law hamma hadhil arba'a yahtaju ila zawj, apakah orang yang susah memikirkan 4 persoalan ini masih butuh untuk menikah? Aw yatafarrau ila ikhtiyari zawjin, apakah dia masih sempat untuk memilih suami? Nah, ini adalah dialog yang ada dan terjadi tersebar dalam, sudah kita pahami, sudah kita dengar ceritanya dalam karena ada dalam kitab Unqutul Lujain. Baik, saya akan menceritakan kemungkinan lain dari kisah ini. Tidak dalam kapasitas menyalahkan, tapi beberapa fakta kita akan ungkap. Pertama begini, para penulis biografi Siti Rabi'ah Al-Adawiyah ini sepakat bahwa Rabi'ah Al-Adawiyah tidak menikah. Ini sudah sejarawan mengatakan seperti itu. Jadi kemungkinan dalam kisah ini bahwa suami Rabi'ah meninggal maka agak sulit diterima. Jadi agak sulit untuk diterima. Ini ya fakta yang pertama. Yang kedua adalah kita lihat tahun hidupnya, masa hidupnya. Sebagaimana saya sampaikan di video yang pertama bahwa tentang Hasan Al-Basri, bahwa Imam Hasan Al-Basri itu lahir tahun 21 Hijriah, sekitar menjelang akhir pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kewafatan Umar ibn al-Khattab, dan wafat tahun 110 Hijriah. Sementara Siti Rabi'ah Al-Adawiyah tahun lahirnya memang sedikit ada perselisihan, tapi rata-rata mereka, para sejarawan, penulis biografi, mengatakan bahwa Rabi'ah Al-Adawiyah lahir antara tahun 95 sampai 99. Kalau Annemarie Simmel mengatakan ya sekitar itu, 95 sampai 99. Tapi di ensiklopedia dikatakan tahun 99. Artinya begini, bahwa kita bisa mengukur dari jarak lahirnya Imam Hasan Al-Basri dan meninggalnya Imam Hasan Al-Basri dengan lahirnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Kita lihat lagi bahwa Imam Hasan Al-Basri itu meninggal tahun 110 Hijriah. Sekali lagi saya katakan tahun 110 Hijriah. Sementara Rabi'ah lahir tahun 99. Artinya begini, ketika Imam Hasan Al-Basri wafat tahun 110, Siti Rabi'ah ini masih berusia sekitar 11 tahun. Nah, sekali lagi, Rabi'ah masih berumur sekitar 11 tahun. Jadi bahwa Rabi'ah menikah, bahwa Rabi'ah punya suami dan sekarang suaminya meninggal, ini sangat sulit untuk dipahami berdasarkan riwayat masa hidup ini. Ini fakta yang kedua ya. Terus dalam sejarah perjalanan hidup Rabi'ah kan beliau masih pernah menjadi budak, akhirnya dimerdekakan oleh tuannya, bahkan dalam satu kisah pernah menjadi dalam tanda petik apalagi wanita yang diperjualbelikan ya ketika itu oleh orang, karena memang posisinya beliau adalah sebagai budak, jadi memang sangat rendah dalam kasta ketika itu. Artinya tidak mungkin Rabi'ah yang masih usia belasan tahun itu mampu mengajukan pertanyaan seberat ini kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya, sekali lagi saya tidak dalam kapasitas menyalahkan, tapi ini adalah fakta sejarah. Faktanya seperti itu. Artinya bisa saja suatu ketika ditemukan fakta lain yang diungkap oleh tokoh-tokoh lain bahwa memang benar Imam Hasan Al-Basri pernah melamar Siti Rabi'ah. Berarti kalau ini dibenarkan maka kita harus mengubah tahun wafatnya Imam Hasan Al-Basri atau tahun lahirnya Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam cerita ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.